Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan siluman laba-laba yang berhasil menangkap rombongan Guru Tang dan yang lainnya. Dan terlihat di sini Cupat Kai dan siluman ular juga terkena. Siluman ular mengatakan, dasar brengsek kenapa selalu mencari kesempatan. Memang si Cupat Kai ini luar biasa banget ya. Dari kemarin saya liatin loh, berantemnya ngarah anu mulu, anjir gede. Next, Cupat Kai mengatakan jika Cupat Kai melepaskannya, siluman ular pasti akan membunuhnya. Astaga, malah dipeluk dong mang. Siluman ular mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bergerak karena tiba-tiba terkena benang lengket dari laba-laba. Sedangkan Cupat Kai mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bergerak dari pelukannya. Anjay, episode ini kayaknya Cupat Kai menang banyak nih mang nih. Dan Bixi bersama Susu tak bisa turun dari udara. Dia juga tidak tahu sejak kapan terjerat jaring laba-laba. Dan di sini terlihat siluman laba-laba telah memasang perangkapnya di semua tempat. Dan semua orang tidak sadar tentang jaring laba-laba itu. Di sini Bailang mencoba untuk memutuskan benang itu, tapi benang itu terlalu kuat sehingga Bailang tidak bisa memutuskannya. Guru Tang mengatakan bahwa jaring laba-laba ini masih muda, jadi sangat sulit untuk melepaskannya karena ditenun dengan energi jiwa yang terus dialirkan kekuatannya. Saat Guru Tang memanggil Wujing, Wujing juga terjebak, tenaganya juga sudah banyak berkurang. Kini kemampuan Wujing tidak bisa digunakan untuk sementara. Di sini siluman laba-laba mengatakan pada Kaisar, apakah Kaisar baik-baik saja? Siluman laba-laba mengatakan bahwa dia mengambil kesempatan saat mereka sibuk bertarung. Jadi, siluman laba-laba diam-diam memasang jaring dan berhasil menangkap semuanya. Ausu mengatakan siluman laba-laba ini ada di pihak mana. Ausu juga mengatakan pada Guru Tang, apakah Guru Tang mengenal dia? Guru Tang mengatakan bahwa dia adalah Nona Baisi. Dia adalah putri dari Ratu Heishi. Jaring tanpa warna ini sangat kuat, tentu saja karena dia putri dari Ratu Heishi. Di sini Baisi mengatakan terima kasih kepada Guru Tang. Baisi juga terkejut karena Guru Tang telah memujinya karena Baisi mampu mewarisi kemampuan ibunya. Tapi Baisi mengatakan bahwa naluri dan jaringnya lebih baik daripada ibunya. Dan di sini Baisi menunjukkan wujud sejati dari siluman laba-laba. Baisi mengatakan, tertawalah Guru Tang, bagaimana rasanya tergantung tak berdaya. Dan Baisi mendekati Guru Tang. Guru Tang mengatakan bahwa ini sungguh memalukan. Guru Tang juga mengatakan pada Baisi, kenapa tidak menurunkannya pelan-pelan. Baisi mengatakan laba-laba tidak pernah membiarkan makanannya pergi dari jerat jaringnya. Daging orang bijak itu terasa sangat nikmat. Tapi kali ini Baisi telah dapat porsi besar. Baisi juga mengatakan pada semuanya bahwa siapapun tidak mungkin bisa lepas dari benangnya. Kesempatan yang dilakukan oleh Baisi ini adalah sikap paling cerdas yang pernah digunakan oleh Guru Tang. Ausu mengatakan untuk melepaskannya karena dirinya belum menikah. Di sini Kaisar mengatakan pada Baisi untuk jangan terus bermain-main dan cepat bunuh mereka semua. Baisi menanyakan kepada Kaisar, apakah Kaisar sudah tidak sabar? Guru Tang di sini mengatakan pada Baisi agar Baisi menunggu sebentar. Baisi mengatakan pada Guru Tang bahwa Guru Tang hanya mencoba untuk mengulur waktunya sampai Wujing pulih dan menyerangnya. Tapi Baisi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan Baisi langsung mengangkat ekor beracunnya dan slup. Baisi mengatakan bahwa jurusnya ini adalah sengatan racun penghancur. Kaisar mengatakan kenapa Baisi menyerangnya. Baisi mengatakan bahwa dirinya tidak mau lagi bermain dengan Kaisar. Baisi juga mengatakan bahwa dia punya rencana sendiri dan dia tidak berminat menjadi bagian Dewa Gelap. Baisi juga mengatakan bahwa Kaisar hanya bisa memerintah saja. Kaisar bahkan tidak punya ide untuk menginginkan segalanya. Dan di sini Kaisar sudah mulai merasakan racun dari Baisi. Kaisar juga mengatakan bahwa iblis rendahan seperti Baisi tidak layak untuk menyerap energinya. Dan Kaisar langsung mengeluarkan pedang iblisnya. Pedang iblis itu pun langsung muncul dari atas untuk menghabisi Baisi. Sring! Dan di sini Wujing menyelamatkan Baisi dengan pedang kesatria pasirnya. Wujing mengatakan bahwa Baisi telah memutuskan meninggalkan Dewa Gelap. Terlepas dari kejadian akhir ini, kau adalah teman kami.
Baishi pun senang akhirnya punya teman. Dan sekarang Baishi akan menginjeksi racun penghancur tubuh. Crash! Dan kaisar ini sudah mulai mengering. Bailang mengatakan bahwa kaisar Dewa Gelap pasti sangat kesakitan karena teriakannya yang sangat mengerikan. Wu Jing mengatakan bahwa racun penghancur tubuh milik Baishi telah melarutkan seluruh tubuh kaisar dari bagian kepala sampai ujung kakinya. Guru Tang mengatakan bahwa racun laba-labanya telah menghancurkan bagian dalam tubuh kaisar. Dan kaisar juga tidak mampu menahan lagi tinjuan di kepalanya. Di sini kaisar sangat tidak menerimanya karena bisa kalah dari manusia rendahan. Krak! Hingga tubuh kaisar pun hancur menjadi tulang. Dan di sini kaisar asli melihat cahayanya. Kaisar asli mengatakan, pada akhirnya kau menjadi jiwa kesepian. Ini adalah sebuah dari ketidakadilan. Kaisar gelap mengatakan jangan pernah mengajarinya apapun, karena dirinya adalah dirinya juga. Kaisar gelap juga mengatakan bahwa dirinya adalah wujud dari kaisar asli yang tertindas. Kaisar gelap juga mengatakan bahwa kaisar asli tidak berani berpikir dan melakukan banyak hal. Jadi terbentuklah kaisar gelap. Kaisar asli pun memahami bahwa kaisar gelap wujud bayangan jahat yang berasal dari dalam hatinya. Kaisar gelap mengatakan bahwa kaisar asli membentuk dirinya sebagai wujud keadilan murni di mana kejahatan tak akan pernah ada. Kaisar asli adalah pemimpin langit dan kaisar asli telah dituntut untuk menjadi sempurna dan tidak mentoleransi hal yang salah. Tapi hasilnya adalah sebaliknya, malah muncul kaisar gelap. Kaisar asli mengatakan bahwa dirinya mengakui kesalahannya dan seharusnya kita tidak perlu berpisah sejak awal. Kaisar gelap mengatakan, aku dan kau hanyalah pecundang. Aku benci seluruh dunia, tempat semua makhluk juga melakukan berbagai kesalahan. Mengomel dan mengeluh tidak akan mengubah fakta. Kau telah gagal dan untuk memperbaiki kesalahanmu, kaisar asli mengatakan kita masih belum terlalu terlambat. Kita harus bergabung kembali menjadi jiwa yang utuh. Di sini kaisar gelap tidak mengerti dengan kata bersatu kembali. Kaisar asli menjelaskan bahwa kau dan aku adalah satu. Kaisar gelap mengatakan apakah jika bersatu dirinya akan menderita dikendalikan oleh kaisar asli? Kaisar asli mengatakan jika kembali bersatu tidak akan ada yang mengendalikan siapapun. Kaisar asli juga mengatakan bahwa kaisar gelap tidak punya pilihan lain. Kau dan aku berasal dari asal yang sempurna. Apa salahnya jika kembali bersatu? Kaisar gelap pun membenarkan perkataan kaisar asli dan kaisar gelap mengatakan bahwa dirinya memang sempurna dan tidak menginginkan sisi lain. Dan kini kaisar gelap dan kaisar asli pun bersatu. Di sini Mimin menjadi sedikit pusing menjelaskannya karena kaisar ngomong sama dirinya sendiri. Kaisar gelap mengatakan kita telah bersatu, rasanya luar biasa. Tubuhku telah hancur tapi selama jiwaku masih hidup, aku masih berkuasa karena aku menggunakan wujud Disitian sebagai kaisar surga. Kaisar asli mengatakan kita telah berakhir. Kaisar gelap mengatakan apa yang akan kamu lakukan? Kaisar asli mengatakan agar melihat ke sekelilingnya. Apakah ini adalah istana surga? Dan ini adalah alam baka. Kaisar gelap mengatakan, untuk apa kau datang ke sini? Kaisar asli mengatakan orang mati memang harus ke alam baka. Kita menjadi dewa, jadi kita juga harus menerima hukum abadi bagi setiap jiwa. Sekarang jembatan sudah ada di depan mata. Kaisar gelap mengatakan bahwa kita bisa membuat hukum yang berbeda. Untuk apa ke alam baka? Kaisar asli mengatakan bahwa untuk mensucikan dosa inilah yang kuinginkan. Kaisar gelap mengatakan jika begini kita hanya mengakui bahwa kita kalah. Mengikuti hukum dunia hanya akan membuat kita bertambah buruk. Kau memintaku untuk bergabung demi kesempurnaan, tapi malah membawaku menapaki jalan reinkarnasi bersama-sama. Kau memang swag. Kaisar asli mengatakan bahwa kita harus melakukan kewajiban kita, dan kaisar gelap mengatakan bahwa dirinya sangat membenci kaisar asli. Kaisar asli mengatakan mengeluh sampai kapanpun kau tidak akan mempengaruhiku. Kaisar asli juga mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dan kejahatan yang mutlak di dunia. Terkadang kau menang, terkadang aku yang menang. Setelah reinkarnasi, ayo lakukan lagi. Dan kita akan dibawa ke rombongan Tang Sanzang lagi nih, Mak. Di sini semua benang telah terlepas. Guru Tang mengatakan pada Bailang, apakah dirinya baik-baik saja? Bailang mengatakan bahwa kakinya sedikit sakit, tapi bukan masalah.
Dan Ause mengatakan bahwa Baishi datang ke sini untuk meringankan pekerjaan. Dan di sini siluman ular meminta agar Cupatkai untuk melepaskan pelukannya. Tapi Cupatkai mengatakan bahwa ini masih sangat kacau. Siluman ular juga berteriak agar Cupatkai melepaskan tangannya. Cupatkai mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk melepasnya. Dan setelah Cupatkai memperhatikan tubuh siluman ular, suasananya jadi semakin bagus. Anjir, suwe lah Patkai ini. Dan di sini Suzu mengatakan kepada Bixi bahwa Kaisar Gelap telah wafat. Bixi tidak percaya dengan semua ini karena siluman laba-laba itu mendadak beralih pihak. Baishi mengatakan bahwa dirinya bisa menangkap Bixi dan ular putih jika Guru Tang mau. Guru Tang mengatakan untuk membiarkannya saja dan menilai situasinya terlebih dahulu. Guru Tang mengatakan pada Baishi apa sebenarnya yang direncanakan oleh Baishi. Baishi mengatakan bahwa dia memang sudah lama diam-diam mengikuti Guru Tang. Melihat Jenderal Surga Selatan menyerang kalian dan kalian melarikan diri. Aku menjebak dan menangkapnya. Kemudian saat aku bertemu Kaisar Dewa Gelap, aku mengajukan diri untuk bergabung hanya agar bisa tetap mengikuti Guru Tang. Baishi juga mengatakan berhubung Guru Tang baik-baik saja, Baishi ingin ikut pergi bersamanya. Baishi juga meminta agar Guru Tang memberinya kesempatan agar Baishi bisa tumbuh dewasa dengan cara yang lebih baik. Baishi juga ingin membalas kebaikan Guru Tang selama ini. Dan di sini Guru Tang pun mengucapkan terima kasih pada Nona Baishi. Baishi mengatakan, aku ingin menunjukkan seluruh pikiranku, tapi aku belum pernah berteman sebelumnya. Entah bagaimana aku harus berbicara. Aku sangat malu. Aku juga mengagumimu karena bisa menjalin hubungan yang bisa dipercaya. Guru Tang mengatakan bahwa Nona Baishi bersedia melepaskan diri dari jiwa gelap. Tentu kita dengan tulus adalah teman. Mendengar Guru Tang mengucapkan Baishi adalah teman, Baishi pun merasakan sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba krak. Siapakah dia yang menyerang Baishi? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.